Shalom, selamat pagi. Selamat pagi buat anak-anak sekalian yang ada di rumah. Selamat pagi untuk orang tua juga yang ada di rumah. Dan selamat pagi untuk rekan-rekan guru yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah saat ini. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah KKCF-nya kita hari ini. Walaupun kita secara online, tetapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, untuk itu mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadahnya kita hari ini. Kita menyanyi lagu Hormat Bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk kasih, perlindungan, dan penyertaan-Mu Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk saat ini kami datang berkumpul bersama-sama walaupun secara online, tetapi itu tidak akan mengurangi sukacita kami Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kelanjutan ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita akan ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk dan kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Doa syafaat akan dibawakan oleh Guru Nia. Dipersilakan. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena kasih kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami masih boleh tetap beribadah sekalipun lewat online. Kami bersama-sama Tuhan berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Setiap pergumulan pemimpin negara kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus campur tangan dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin negara kami, baik itu di bidang kesehatan, di bidang ekonomi maupun di bidang politik. Kami terus meminta pertolongan Tuhan ikut campur tangan dan ikut hadir di dalam setiap keputusan yang ada. Bahkan kami juga menyerahkan untuk pemimpin di kabupaten kami, Kabupaten Mimika ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan ikut hadir dan campur tangan di dalam setiap keputusan yang diambil, sehingga Tuhan kesejahteraan di kota Mimika ini boleh terjadi. Kami juga secara khusus berdoa untuk pemimpin Yayasan Kalam Kudus Timika, bahkan setiap guru yang melayani. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, kekuatan di dalam masa pandemi ini, supaya kami boleh terus mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami juga tak lupa berdoa untuk orang tua yang begitu luar biasa mendampingi anak-anak mereka. Biarlah Tuhan berikan kesabaran dan kesehatan ekstra. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah KKCF. Kiranya Tuhan yang terus menjaga, melindungi mereka, bahkan memberikan kesehatan, supaya di tengah pandemi ini Tuhan, mereka masih tetap sehat, kuat, menjalani setiap pembelajaran yang berlangsung. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami haturkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Guru Nia yang telah membawakan kita dalam doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, sekarang kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita akan membacakan ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalannya kita hari ini terambil dari Kejadian 1, ayatnya yang ke-27. Kejadian 1, ayatnya yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Versi bahasa Inggris. Okay, now I will read in English version. You can repeat after me at home. Genesis chapter 1, verse 27. And God made man in his image. In the image of God he made him.
Male and female, He made them. Oke, kita akan bacakan ayat hafalan kita hari ini dalam bahasa Mandarin. 创世纪第1章20节，神就照着自己的形象创造人，乃是照着神的形象创造男女。谢谢。Xie Lause Komana. Nah, anak-anak, kita akan masuk dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Evangelis Surya. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih sekali lagi kami boleh kembali bersama-sama beribadah pada hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk kekuatan sampai sejauh ini. Dan bila sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, Tuhan tolong kami biar firman itu boleh hidup di dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang lain pun boleh merasakan firman itu melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Ya, shalom semuanya. Ya, apa kabarnya?
how are you, and ni hao ma. Ya, Pak Guru bersyukur boleh membagikan firman Tuhan bagi anak-anak pada hari ini. Sebelum kita membuka Alkitab kita, Pak Guru ingin memberikan 3 fakta yang menarik, yang mungkin bisa jadi anak-anak sudah tahu, tapi Pak Guru ingin kasih tahu nih bagi yang belum. 3 fakta ini ada di dalam hewan. Yang pertama itu hewan jerapah. Pernah melihat hewan jerapah? Hewan jerapah itu hewan yang tingginya bisa sampai 6 meter. Dan lehernya itu meskipun panjang, tapi jumlah tulangnya itu sama seperti tulang manusia. Yang kedua adalah hewan bunglon. Pernah melihat hewan bunglon? Bunglon ini menarik karena ketika dia ada di batang kayu, warna kulitnya akan seperti warna batang kayu, seperti coklat. Tapi ketika hewan itu ada di dedaunan, warna kulitnya akan hijau seperti dedaunan. Dan lidahnya itu sepanjang tubuhnya. Sekali lagi, lidahnya itu sepanjang tubuhnya. Bukan pendek, berarti lidahnya sangat panjang. Nah, yang ketiga, itu adalah burung kolibri. Burung kolibri. Burung ini kecil, karena kecil, 1 detik dia bisa mengepakkan sayapnya sebanyak 200 kali. Itu benar-benar sangat cepat, 200 kali dalam 1 detik. Hewan-hewan itu, setidaknya 3 hewan itu diciptakan unik oleh Tuhan. Tapi tidak kalah unik dan bahkan manusia itu adalah ciptaan yang spesial. Ciptaan yang berbeda juga dibanding ciptaan yang lainnya. Kenapa? Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-27. Kejadian 1 ayatnya yang ke-27 dan Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Kejadian 2 ayat 7. Oke, Pak Guru akan bacakan untuk kita semua. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, anak-anak, manusia itu diciptakan Allah begitu spesial. Kenapa? Karena kita bisa lihat tadi di pasal 2 ayat 7, Allah itu membentuknya dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya. Berbeda dengan hewan-hewan. Kita bisa lihat di Kejadian 1 ayatnya yang ke-29 dan 30. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberi kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Allah menciptakan hewan dan manusia itu berbeda. Allah menciptakan hewan-hewan, burung-burung di udara, ikan-ikan di air, dan hewan-hewan yang merayap itu dengan berfirman. Tetapi manusia itu Allah membentuknya sendiri dan memberikan nafas kehidupan. Dan bahkan bukan hanya itu, Allah memerintahkan manusia untuk menguasainya itu, menguasai ciptaan yang lain, dan boleh makan makanan yang telah disediakan oleh Tuhan. Jadi manusia itu spesial karena dibentuk langsung oleh Allah. Nah, yang kedua, tadi di Kejadian 1 ayat 27 dikatakan bahwa apa? Kita ini diciptakan, manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Apa sih maksudnya segambar dan serupa dengan Allah? Nah, dalam bahasa aslinya gitu, gambar itu segambar artinya model yang asli. Dan rupa itu berarti salinan yang asli. Berarti itu tuh mirip, sama seperti. Nah, menariknya zaman dulu seorang raja itu memerintahkan, biasanya mempunyai cap kerajaan, gambar atau patung yang menyerupai dirinya. Semisal kalau saya itu raja begitu ya, akan ada cap kerajaan atau ada patung seperti saya. Nah, gunanya apa? Jadi gunanya patung atau cap itu diberikan kepada para pegawainya, anggota kerajaan, pejabat-pejabat ketika mendapatkan tugas.
Jadi ketika seseorang melihat cap itu atau melihat patung saya itu, orang-orang akan tahu bahwa ini adalah utusan raja. Ini adalah wakilnya Allah, wakilnya raja. Dan wakil raja itu mempunyai kekuasaan seperti kuasa raja. Adik-adik bisa paham ya, berarti gambar dan rupa Allah itu berarti kita punya kuasa, kita punya kekuatan sama seperti Allah. Kita berkuasa untuk seluruh isi dunia. Jadi Alkitab menegaskan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, berarti manusia itu adalah wakilnya Allah di dunia ini. Manusia adalah duta Allah atas semua ciptaan. Nah, inilah yang akan menjadi spesial, karena tidak ada ciptaan lain yang segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah itu berarti manusia mencerminkan citra Allah. Mencerminkan citra Allah. Manusia mempunyai sifat-sifat Allah. Manusia bisa mengasihi, manusia punya rasa sabar, ada kreatif, punya kehendak, ada akal budi. Itu yang membedakan manusia dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Coba kalau tadi ingat Pak Guru bilang ada jerapah, ada burung kolibri, ada bunglon. Kira-kira mereka punya akal budi nggak? Kira-kira mereka punya kasih nggak? Mereka itu tidak punya. Yang punya hanyalah manusia. Karena manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Nah yang kedua, karena manusia itu segambar dan serupa dengan Allah, artinya manusia bisa bersekutu dengan Allah. Manusia bisa memuji Tuhan, manusia mampu menyembah Tuhan secara dekat. Dan itu hanya manusia saja. Seluruh hidup manusia adalah hidup bagi Allah. Semua hal yang dilakukan manusia selama di dunia harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Maka dari itu, manusia itu bisa memuji dan menyembah Allah secara dekat. Nah yang terakhir, manusia itu karena wakil Allah berarti ia dianugerahi hikmat dan pengetahuan yang cukup untuk menjadi penatalayan, untuk menjadi wakil-wakil Allah dengan mengelola bumi ini dan berkuasa atas ciptaan yang lain. Nah itulah makna dari segambar dan serupa dengan Allah. Pak Guru tahu benda ini apa? Kelihatan? Atau yang ini? Ya ini ada pulpen dan ini ada pensil. Anak-anak tahu ya bahwa benda ini tidak tiba-tiba muncul, tidak tiba-tiba jatuh dari langit, tetapi ada yang menciptakannya. Ada yang menciptakan pulpen, ada yang menciptakan pensil. Si pencipta pensil dan pulpen ini tentu punya tujuan ketika membuatnya. Kira-kira tujuannya apa menurut adik-adik? Tentu buat menulis ya. Pensil maupun pulpen gunanya untuk menulis, untuk mencatat. Bisa nggak pulpen atau pensil ini untuk mengkorek tanah? Atau misalnya buat kita makan, bisa nggak? Bisa dong. Tetapi apakah itu tujuannya? Tentu tidak. Pensil dan pulpen ini diciptakan dengan tujuan tertentu, dengan tujuan yang khusus. Sama seperti manusia. Manusia diciptakan secara khusus untuk mengerjakan tujuannya. Untuk mengerjakan tujuan Sang Pencipta, yaitu tujuan dari Allah. Apa sih tujuan dari Allah itu? Tujuan dari Allah itu untuk mewakili Allah di bumi ini. Nah, kita lanjut. Nah, manusia itu sebegitu istimewanya diciptakan Tuhan berbeda dengan ciptaan yang lain. Meskipun mungkin kita tidak punya sayap, kita tidak setinggi jerapah atau semacamnya. Tapi kita perlu bersyukur karena kita diciptakan istimewa. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, Pak Guru ingat, meskipun misalnya kita punya kembaran, kita tetap diciptakan berbeda satu dengan yang lainnya. Kita pribadi itu istimewa, unik satu sama yang lainnya. Pak Surya ya Pak Surya, adik-adik ya adik-adik. Nah, kita buka dari Mazmur 8. Ini ungkapan syukur dari seorang pemazmur. Dikatakan seperti ini, Mazmur 8 ayat 4-5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Selanjutnya, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Allah
membuat kita istimewa. Allah mengingat kita dan mengindahkannya. Sekalipun mungkin kita kecil, sekalipun mungkin kita sepertinya biasa-biasa saja. Tunggu dulu. Tahu dari mana kita diingat dan kita diindahkan oleh Tuhan? Apa maksudnya? Allah mengingat kita dan mengindahkan kita sejak kekekalan. Mungkin saat ini kita berpikir ya, kayaknya hidupku begini-begini aja. Kayaknya aku nggak sembuh-sembuh dari sakit. Atau aku nih udah mulai bosen, sekolah online, ibadah online, serba online, capek. Mana ada Tuhan ingat saya? Sekali lagi, Tuhan mengingat dan mengindahkan kita itu sejak kekekalan. Ia telah memberikan yang terbaik dan paling baik dibanding yang lain. Ia memberikan apa? Ia memberikan satu-satunya anaknya yang tunggal itu. Untuk lahir di dunia, untuk mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Allah bukan hanya sekedar mengingat, Allah bukan hanya sekedar mengindahkan, tetapi Allah juga mengasihi kita. Manusia-manusia yang diciptakan istimewa oleh Tuhan. Maka dari itu mari kita sebagai wakil-wakil Allah di dunia ini, baik kita di rumah, apalagi lebih banyak waktu di rumah, atau nanti ke gereja, di sekolah, dimanapun, kita ini ingat, kita ini segambar dan serupa dengan Allah. Dan mari kita kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun. Sehingga orang-orang di sekitar kita bisa melihat kalau kita ini adalah gambar dan rupanya Allah. Kita ini wakilnya Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur dan terima kasih karena kami diciptakan istimewa. Kami diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan bahkan Tuhan mengasihi kami sehingga Engkau mau turun ke dunia dan bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan itu. Kami rindu Tuhan, meskipun kami masih kecil, meskipun mungkin kami nampaknya biasa-biasa saja, tapi kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus, kami boleh menjadi wakil-wakilnya Allah dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Surya untuk firman-Nya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita akan masuk dalam doa berkat. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, dan sebelum masuk dalam doa berkat, kita akan angkat satu pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya
doa berkat akan dibawakan oleh Pak Surya. Dipersilakan. Ya, oke anak-anak, kita bersyukur ibadah boleh selesai. Ingatlah bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang spesial. Kita segambar dan serupa dengan Allah, dan kita menjadi wakil-wakil Allah di dunia ini. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi yang indah ini. Karena sekarang anak-anak kita akan kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Demikian, sampai jumpa.